Hai, perkenalkan, nama saya Noviana Getrudis Abi, NPM 52190094, semester 5 kelas B, program studi kimia Fakultas Pertanian Universitas Timur. Di sini, saya akan mempresentasikan review jurnal saya dengan judul Pengaruh Ketebalan Terhadap Sifat Optik Lapisan Semikonduktor Cu2O yang dideposisikan dengan metode Chemical Bed Deposition atau CBD untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kimia Anorganik Fisik dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Gebhardus Jugian Gelyaman SSI NSC. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kebutuhan manusia akan energi sangat besar. Cadangan minyak bumi diperkirakan akan habis dalam abad ini. Kebutuhan energi di bumi diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat dalam 50 tahun ini, sehingga akan terjadi kekurangan energi yang besar, kecuali energi terbarukan bisa menutupi kekurangan pokok yang ditinggalkan oleh bahan bakar fosil atau minyak bumi. Untungnya, pasokan energi dari matahari ke bumi sangat besar, yaitu 3 kali 10 pangkat 24 joule setahun atau sekitar 10.000 kali konsumsi populasi global saat ini. Dengan kata lain, andaikan kita dapat menutupi 0,1% permukaan bumi dengan sel surya yang memiliki efisiensi 10%, maka kebutuhan energi saat ini akan terpenuhi. Karena itulah, studi sel surya selalu menarik untuk dipelajari. Semikonduktor cuprous oxide Cu2O merupakan salah satu semikonduktor paling tua yang pernah dikenal. Semikonduktor ini telah dipertimbangkan sebagai material yang menjanjikan untuk pembuatan aplikasi sel surya dengan biaya rendah. Material sel surya cuprous oxide memiliki keuntungan biaya pembuatan yang rendah dan ketersediaan yang tinggi, khususnya karena ia mudah dihasilkan dari tembaga. Dan karenanya merupakan salah satu material semikonduktor yang paling tidak mahal dan paling tersedia untuk sel surya. Karakteristik optik merupakan salah satu metode karakterisasi yang digunakan pada material, terutama material semikonduktor. Beberapa sifat optik yang berguna bisa didapatkan dari karakterisasi optik ini, antara lain absorbansi, transmitansi, koefisien perendam, dan band gap. Penentuan nilai band gap merupakan salah satu langkah penting karena menjadi salah satu parameter utama dalam menentukan aplikasi yang sesuai untuk suatu material semikonduktor. Selanjutnya, metode penelitian. Prosedur kerja. Semikonduktor Cu2O ditumbuhkan pada substrat gelas preparat, lalu disediakan 3 buah gelas preparat, dibersihkan menggunakan air aqueous, kemudian dicelupkannya ke dalam larutan H2SO4 1 molar selama kurang lebih 10 menit dan membilasnya menggunakan air aqueous. Selanjutnya, larutan NaOH 1 molar 100 ml disiapkan ke dalam gelas Pyrex yang kemudian disebut larutan air. Kemudian dipanaskan sampai suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Selanjutnya, larutan kompleks tembaga tiosulfat atau larutan B disiapkan dengan mencampurkan 1 molar larutan natrium tiosulfat sebanyak 125 ml dengan ditambahkan larutan tembaga sulfat atau CuSO4 1 molar sebanyak 25 ml. Selanjutnya, hasil dari pencampuran ini
diencerkan dengan air aquades sebanyak 250 ml. Selanjutnya, setengah dari larutan B dipergunakan untuk deposisi. Selanjutnya, proses deposisi. Dicelupkan 3 gelas preparat yang telah dibersihkan secara bergantian ke dalam larutan A selama kurang lebih 20 detik dan larutan B selama kurang lebih 20 detik tanpa ada jeda waktu antara kedua. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar. Pada gambar menjelaskan bahwa proses dilakukan dengan mengulang siklus sebanyak 10 kali untuk sampel 1, 20 kali untuk sampel 2, dan 30 kali untuk sampel 3. Semakin banyak pencelupan, semakin tebal lapisan yang terbentuk. Selanjutnya, penentuan sifat optik. Sifat optik kemudian dilewatkan sumber cahaya polikromatis atau putih ke lapisan semikonduktor. Kemudian ditangkap cahaya yang ditransmisikan dengan serat optik untuk kemudian diteruskan dan diolah oleh spektrofotometer ocean optik USB 2000. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Gambar ini dapat menjelaskan bahwa spektrofotometer ini terhubung ke komputer sehingga melalui perangkat lunak khusus data bisa diekstrak dan diolah lebih lanjut menggunakan Microsoft Office Excel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, absorbansi. Pada kurva dapat dijelaskan bahwa secara umum nilai absorbansi untuk semua sampel menurun untuk panjang gelombang yang lebih besar, yang merupakan karakteristik penyerapan pada semikonduktor Cu2O. Semakin tebal sampel, terjadi kenaikan nilai absorbansi pada semua gelombang. Hal ini dikarenakan semakin tebal sampel berarti semakin banyak lapisan yang terbentuk, sehingga semakin banyak molekul Cu2O yang terlibat dalam proses penyerapan cahaya tampak, sehingga nilai absorbansi atau untuk penyerapan pada panjang gelombang yang sama akan lebih besar pada sampel yang lebih tebal. Pada tabel dapat dijelaskan bahwa pada pengamatan absorbansi pada panjang gelombang 650 nanometer dilakukan perbandingan nilai absorbansi untuk kesemua sampel. Dengan pengambilan sampel 1 sebagai acuan, didapatkan kenaikan relatif nilai absorbansi sampel 2 sebesar 308,33% dan sampel 3 sebesar 527,08%. Yang kedua, transmitansi. Pada kurva dapat dijelaskan bahwa secara umum semakin besar ketebalan lapisan menyebabkan transmitansi menjadi semakin mengecil. Hal ini disebabkan semakin tebal lapisan berarti semakin banyak molekul yang terlibat dalam penyerapan energi cahaya yang diberikan, sehingga semakin sedikit fraksi energi yang bisa dilewatkan. Akibatnya, semakin kecil nilai transmitansinya. Pada tabel dijelaskan bahwa pengamatan pada panjang gelombang 650 nanometer terjadi penurunan nilai transmitansi sampel 2 dan sampel 3 relatif dibandingkan nilai transmitansi pada sampel 1 sebagai acuan. Pada sampel 2, nilai transmitansi relatif turun menjadi 79,43% transmitansi sampel 1, sedangkan pada sampel 3 nilai transmitansi relatif turun menjadi 62,37% transmitansi sampel 1. Yang ketiga, konstanta perendaman. Pada kurva dapat dijelaskan bahwa semakin tebal lapisan membuat konstanta perendaman semakin besar. Hal ini karena semakin tebal lapisan semikonduktor yang terdeposisi menyebabkan semakin banyak molekul yang berperan dalam proses penyerapan cahaya, sehingga semakin banyak fraksi energi yang bisa diserap yang tercermin dalam nilai konstanta perendaman yang semakin besar.
pada tabel dapat dijelaskan bahwa pada pengamatan konstanta perendaman pada panjang gelombang 650 nanometer terjadi kenaikan nilai konstanta perendaman pada sampel 2 dan sampel 3 dibandingkan sampel 1 sebagai acuan. Pada sampel 2, nilai konstanta perendaman naik menjadi 308,33% konstanta perendaman sampel, sedangkan pada sampel 3 nilai konstanta perendaman menjadi 527,08% nilai konstanta perendaman sampel 1. Yang keempat, bandgap. Pada kurva dapat dijelaskan bahwa pada sampel 1, 2, dan 3 nilai dugaan bandgap tidak berbeda, yaitu sekitar 2,35 elektron volt. Hal ini mengindikasikan tidak terdapatnya pengaruh ketebalan terhadap nilai bandgap. Hasil yang didapatkan ini bersesuaian dengan penelitian sebelumnya tentang bandgap material semikonduktor Cu2O, yaitu sekitar 2 elektron volt, 2,1 elektron volt, 2,2 elektron volt, 2,35 elektron volt, dan 2,45 elektron volt. Selanjutnya, kesimpulan. Dari jurnal yang direview dapat disimpulkan bahwa ketebalan lapisan memberikan pengaruh terhadap beberapa sifat optik material, antara lain absorbansi, transmitansi, dan konstanta perendaman. Semakin tebal lapisan menyebabkan nilai absorbansi dan konstanta perendaman semakin besar dan nilai transmitansi semakin kecil. Sementara itu, nilai dugaan bandgap dari sampel 1, 2, dan 3 bernilai sama, yaitu sekitar 2,35 elektron volt. Jika dibandingkan pada daerah panjang gelombang 650 nanometer, nilai absorbansi pada sampel 1, 2, dan 3 secara berturut-turut sebesar 0,048, 0,148 atau 308,33% absorbansi sampel 1 dan 0,253 atau 527,08% absorbansi sampel 1. Nilai konstanta perendaman pada sampel 1, 2, dan 3 secara berturut-turut sebesar 1,27 kali 10 pangkat min 11, 3,92 kali 10 pangkat min 11 atau 308,33%, konstanta perendaman sampel 1 dan 6,67 kali 10 pangkat min 11 atau 527,08% konstanta perendaman sampel 1. Nilai transmitansi sampel 1, 2, dan 3 secara berturut-turut sebesar 89,54%, 71,12%, 79,43% transmitansi sampel 1 dan 55,85% atau 62,37% transmitansi sampel 1. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.